Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Mei 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Yeskiel 36 ayat yang pertama hingga 38. Demikianlah firman Tuhan. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di Yeskiel 36, ya, di ayat yang pertama, hai engkau anak manusia, bernubuatlah. Ya. Jadi ada nubuatan di situ, ya, anak manusia. Ya. Jadi anak manusia, ya, contohnya seperti ya nabi-nabi yang terdahulu, ya, seperti Nabi Nuh itu, ada air bah, ya, ada nubuat, ya, sudah dinubuatkan, ya. Jadi ini cerita, ya, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, ya, segala sesuatu. Makanya Mazmur 150 ayat yang ke-6, segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, segala yang bernafas, ya, harus memuji Tuhan. Ya. Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi gunung-gunung Israel dengar firman Tuhan. Gunung ini, apalagi kita sebagai manusia, gunung saja dengar firman Tuhan. Kita manusia tentu kita tahu tuh. Ya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Penghakiman atas bangsa-bangsa. Ya. Jadi ini satu penghakiman, ya, atas bangsa-bangsa. Ya. Kalau kita baca di ayat yang kedua, ya, Yeskiel 36 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Jadi musuh-musuh di sekitar kita, ya. Karena kita hidup itu dimanapun kita berada pasti ada gangguan, ya. Setan tidak mau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita hidup dikuasai Roh Kudus, tentu kita tahu semua itu, dan ada kuasa di situ. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita baca di Yeskiel 36 ayat yang ke-7, ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ya. Jadi harus tanggung noda itu. Bangsa-bangsa, orang-orang harus menanggung noda mereka, dosa mereka, kekejian. Ya. Ini firman Tuhan yang bicara. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus mengerti suara Tuhan. Kita anaknya, ya. Berarti kita tahu Bapak kita, ya, Bapak kita di surga, penguasanya, penciptanya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan, ya, bicara apa,
Ya. Nah, kalau kita baca di Yeskiel 13 ayat yang ke Yeskiel 36 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentang engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsa, memunahkan bangsa, memakan orang. Ya, itu karena bangsa yang jahat tentu akan dihukum, ada penyakit sampah. Orang-orang juga begitu, jahat akan dihukum, ya, supaya sadar, bertobat dan lain sebagainya. Ya Bapak Saudara, ya, yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mengerti suara Tuhan itu, dimanapun kita berada. Ya. Ini kalau kita baca di Yeskiel 36 ayat yang 27 lagi, ya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Nah, ini luar biasa ayat ini. Ya, jadi Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, batin kita. Ya, membuat, ya, ketetapan, berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan. Jadi kita harus ikuti aturan Tuhan. Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Ya. Tanya Tuhan Yesus. Ya Bapak Saudara yang saya cintai Tuhan Yesus. Ya. Supaya hidup kita benar-benar diberkati. Ya. Ini luar biasa. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat 38, ya, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaan, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Jadi kota-kota runtuh, ya, penuh dengan lautan manusia, runtuh. Ya, contohnya gempa bumi, ya, tanah longsor, runtuh semua itu. Musibah, bencana alam, runtuh. Rumah-rumah rusak, ya, jembatan putus, contohnya itu ditegur, itu bangsa yang ditegur itu. Ya, supaya manusianya sadar dan bertobat. Ya, ada lautan, penuh dengan lautan manusia. Ya, dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi mereka mati, ya, seperti lautan manusia, terapung-apung, supaya yang sisa itu, ya, yang masih hidup itu tahu bahwa Tuhan cuma ada di Israel, ya, Allah Israel, tanah perjanjian Allah. Ya. Jadi Israel adalah contoh kepada semua bangsa-bangsa. Jadi Allah memberi contoh kepada Israel. Lihat itu Israel dihukum. Kita juga begitu. Kalau kita salah, kita akan dihukum seperti bangsa Israel. Mati sia-sia. Karena ada roh pemberontakan di situ. Makanya banyak nabi-nabi di Israel itu, ya, karena apa? Supaya kasih tahu mereka. Akhirnya datanglah Tuhan Yesus, turun langsung ke surga, menjadi manusia. Ya Bapak Saudara, ya. Ya, jadi Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita ini, ya. Karena kita sudah manusia debutan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, saya sebenarnya udah mati sudah lama, saya sebenarnya. Ya, baik di kampung saya, ya, baik juga di Sulawesi, baik juga di Bali. Sebenarnya saya udah mati itu.
sudah lama sebenarnya, sudah tidak hidup lagi. Tetapi Tuhan Yesus masih menyelamatkan saya, kasih saya kesempatan hidup sampai hari ini. Mujizat itu. Dulu saya masih hitam putih, dunia hitam putih, ya, cuma hanya modal rajin gereja. Tuhan menyelamatkan saya. Apalagi sekarang Tuhan pilih saya menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana-mana, di bawah kolong langit ini. Ya, karena saya dipilih, ya. Tuhan memilih orang yang bodoh, ya, memalukan orang yang berhikmat. Ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Ya. Tuhan pilih orang bodoh, orang biasa-biasa aja, tapi menjadi luar biasa. Ya. Justru yang luar biasa menjadi biasa-biasa aja. Ya. Itu Tuhan itu. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Coba Bapak Ibu bayangkan. Karena semua ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur bagaimana rencana Tuhan sungguh indah pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, sekalian saya cintakan Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini Rabu tanggal 1 Mei 2024 kasih ingat kita semua. Ya, harus bersyukur, jangan mengeluh. Ya. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari Tuhan dulu. Nah, baru yang lainnya, kesehatan, pekerjaan, jodoh, sakit sembuh, dan lain sebagainya. Itu gampang, datang dengan sendirinya. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Dia pantau kita dari surga ke bumi. Ya, Dia lihat kita, mata Tuhan ada di mana-mana. Ini luar biasa Bapak Saudara. Jadi intinya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun kita berada. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan lebih jelas lagi. Yeskiel 36 ayat yang pertama hingga 38. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaan, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.